Data arkeologi dan situs-situs purbakala adalah buktinya. Dari zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu-Buddha, masa Islam, hingga masa kolonial adalah mosaik cantik yang memperkaya Buleleng. Di Buleleng ini kaya sekali dengan peninggalan-peninggalan situs-situs seperti pura-pura itu yang mengandung simbol-simbol spiritual. Salah satunya adalah Pura Beji Sangsit di Kecamatan Sawan, di tepi jalan menuju Pelabuhan Sangsit. Hampir semua bagian dari pura ini dihiasi oleh relief khas Buleleng, berbentuk tumbuh-tumbuhan merambat atau motif bunga yang sangat khas. Di bagian luar pura dipahat relief Bima Swarga, menggambarkan adanya hukuman dan imbalan yang diterima setiap orang setelah meninggal sesuai dengan perbuatannya. Di pura ini pula terdapat data arkeologi dari zaman yang berbeda, lumpang batu prasejarah. Jejak-jejak budaya masa prasejarah di Buleleng banyak terkait dengan kegiatan penguburan dan tradisi budaya megalitik. Kehidupan prasejarah di kawasan Bali Utara yang terekam melalui tinggalan arkeologi yang sudah ditemukan oleh penelitian arkeologi yang telah dilakukan selama ini, baik oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional maupun oleh Balai Arkeologi Denpasar. Di antaranya ditemukan berupa sisa-sisa kubur, berupa sarkofagus, di mana pada masa lalu itu dapat diketahui bahwa leluhur yang menghuni di kawasan Bali Utara, kawasan Buleleng di masa lalu, menggunakan wadah-wadah batu sebagai media penguburan di masa lalu. Tinggalan budaya prasejarah ini tidak hanya berupa kubur batu, tetapi juga terdapat beberapa tinggalan lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang ditujukan untuk pengolahan bahan makanan, khususnya dalam bercocok tanam berupa lesung batu dan juga lesung kayu. Tercatat setidaknya ada 14 situs masa prasejarah yang tinggalannya berupa sarkofagus, lesung batu, dan lesung kayu. Dari masa yang lebih muda, tinggalan masa pengaruh Hindu-Buddha, sedikitnya ada 17 situs yang meliputi pura, candi, dan wihara. Candi Buddha Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng adalah salah satunya. Ditemukan pada tahun 1994 oleh seorang penduduk yang sedang menggali sumur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa candi dari bahan bata ini berasal dari abad ke-14 Masehi dan merupakan kompleks pemujaan agama Buddha. Candi Kalibukbuk yang terlihat sekarang merupakan hasil rekonstruksi yang terinspirasi oleh bangunan Candi Buddha Pegulingan di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Nuansa Buddha lainnya adalah Brahma Wihara Arama, dikenal dengan nama Wihara Buddha Banjar dan merupakan wihara Buddha terbesar di Bali. Tugu yang mengesankan adalah lonceng kuil yang besar sumbangan dari Thailand, panel-panel yang mencerminkan cerita Buddha dan juga patung Buddha, menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk meditasi. Pura Ponjok Batu di Kecamatan Tejakule, persis di tebing pantai. Pura Ponjok Batu merupakan pura Satkayangan atau pura utama Pulau Bali. Tata ruang terbagi atas 4 halaman, dengan halaman utama ada di belakang yang ditandai oleh 3 gapura dan 5 bangunan. Kelima bangunan diperuntukkan bagi Ida Sangyang Widi, Dahyang Nirari, Siwa, Ganesha beserta Nandi, dan Baruna Dewa Laut. Menurut legenda, asal-muasal berdirinya Pura Ponjok Batu ini erat hubungannya dengan perjalanan Dangyang Nirarte yang juga dikenal dengan sebutan Dangyang Dwijendra. Diceritakan, Dangyang Nirarte menolong awak perahu yang pingsan terseret ombak karena perahunya rusak. Di tempat itulah kemudian dibangun Pura Ponjok Batu. Inilah perahu
yang konon ditumpangi Dangyang Nirarte dulu. Masih di Kecamatan Tejakule, menuju Pura Pakraman, Desa Sembiran. Di halaman depan terdapat dua gapura, besar dan kecil. Halaman kedua merupakan halaman belakang, dan untuk memasukinya harus melewati dua gapura berbentuk padu raksa. Bangunan inti berdenah bujur sangkar beratap tumpang tujuh yang ditutup dengan ijuk. Bangunan ini berdiri di atas batur yang tinggi dengan anak tangga berjumlah 13 dan merupakan bangunan tertutup. Pura Puseh Balai Agung Julah, juga di Kecamatan Tejakule. Bangunan bercorak tradisional. Ciri khasnya ada pada bagian gapura padu raksa di halaman jeroan dan jaba tengah. Pura Puseh Balai Agung Julah berada di lingkungan Desa Adat Julah. Masih terdapat bangunan rumah tradisional berbahan bata mentah atau popol. Juga lesung batu yang masih digunakan hingga sekarang. Pura Pande dan Pura Dalam Tamblingan, Kecamatan Banjar di tepian Danau Tamblingan. Harus berperahu untuk ke Pura Pande Tamblingan. Terdapat temuan beberapa penyaiban yang sudah tidak difungsikan yang diletakkan di Jabapura. Kondisi air semakin meningkat sehingga beberapa bagian pura terendam. Sementara Pura Dalam berada di bagian atas sehingga tidak terendam. Terdapat Meru Tumpang 13 dan beberapa batu alam yang disucikan di Pura Dalam. Pura Pulaki di Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak, termasuk salah satu pura kayangan jagat yang berukuran besar, juga termasuk salah satu pura Hindu terbesar di Bali. Tata ruang pura tampak masih memiliki pengaruh bangunan Sandi Jawa Timur masa Majapahit, yaitu memiliki pembagian 3 ruang halaman. Pura ini menjadi tempat berkumpulnya seluruh umat Hindu Bali untuk bermusyawarah sebelum mereka berangkat menuju pura lainnya sesuai maksud dan tujuannya, diantaranya adalah Pura Melanting. Menurut cerita, kera-kera di Pura Pulaki adalah orang-orang yang dikutuk oleh Sang Betara Guru karena selama hidupnya selalu berbuat jahat. Pura Melanting di Kecamatan Grogak. Salah satu pura yang dibangun untuk memperingati kunjungan istri seorang pendeta Hindu dari Pulau Jawa, yaitu Dangyang Nirarte. Pura yang terbagi atas 3 ruang ini diyakini menjadi tempat Ida Swabawa, putri sulung Dangyang Nirarte, berstana di sini. Dianggap pusat dari seluruh pura Melanting yang ada di seluruh Bali. Pasar-pasar dan penyawangan menyatu di sini. Sebuah upacara sedang dilakukan oleh rombongan yang sebagian adalah pedagang dan pengusaha dari Denpasar dan Gilimanuk. Pura Jagerage Segara Madu di Kecamatan Sawan dibangun oleh Raja Sri Aji Jayarage. Pura dibagi menjadi 2 halaman. Halaman pertama yaitu Jaba Tengah dengan gapura kurung di depannya. Terdiri atas 2 bangunan yaitu Balai Paruman dan Balai Gong. Halaman kedua yaitu Jeroan, terdiri atas Balai Pegat, Balai Pelik, Gedong Dalam, Padmasana, Gedong Prajapati, Sabta Petale, dan Balai Piasan. Relief yang paling menonjol adalah bentuk rangde dan muka rangde. Relief lainnya bergambar mobil, orang memancing, dan sebagainya. Pura Medue Karang di Kecamatan Kubu Tambahan.
Bagian luar penyengker terdapat arca pasukan kera yang menggambarkan cerita Ramayana. Terdiri atas 3 ruang. Pura Medue Karang dibangun pada masa kolonial Belanda dan telah menjadi cagar budaya nasional. Pengaruh kolonial terlihat jelas pada pemataan relief bergambar seorang Belanda naik sepeda. Pura Munduk Dur di Kecamatan Banjar. Pura ini digunakan untuk pemujaan kepada Dewi Kesuburan yang memberikan hasil bumi berbagai rupa. Proses ritual diadakan pada Hari Raya Anggar Kasih dan Perang Bakat yang dilakukan oleh masyarakat dari 2 desa, yaitu Desa Banyuatis dan Desa Kayu Putih. Makam Jayaprana di Kecamatan Krogat. Tempat ini dipercaya masyarakat sebagai makam tokoh Jayaprana yang meninggal karena dibunuh oleh Raja dari Kalianget sekitar 500 tahun yang lalu. Pada awalnya, bangunannya hanya merupakan mantilan atau balai yang terbuka dengan tiang kayu. Peziarah Hindu Bali mempercayai bahwa Jayaprana telah menjadi Dewa Betari Santiwaro. Beliau itu sudah sebutannya kalau seperti di Bali itu disebut dewa itu. Masa Islam. Sumber sejarah menyebutkan bahwa asal-usul umat Islam di Bali di setiap lokasi di Bali berbeda-beda. Dan inilah jejak arkeologi masa Islam di Buleleng. Masjid Jami Singaraja. Arsitektur masjid bergaya Indis, terutama pada menara masjid dan kolom-kolom. Di bagian pintu terdapat prasasti yang menyebutkan pembangunan masjid, yaitu tahun 1820. Di masjid ini pula disimpan beberapa Al-Quran kuno tulisan tangan. Masjid Nur Singaraja. Terdapat bangunan menara bergaya kolonial, tiang-tiang bulat, pada bagian puncaknya bergaya Yaman Selatan. Masjid Keramat Kuno Singaraja. Masjid yang tertua di Singaraja. Diperkirakan dibangun pada tahun 1654 Masehi. Di Kecamatan Sukesade terdapat sebuah desa Islam, Desa Pagayaman. Awalnya desa ini adalah hutan yang diberikan kepada pawang gajah Raja Buleleng. Gajah dan pawangnya merupakan hadiah Raja Surakarta untuk Raja Buleleng. Kekunoan dan nuansa Islam ditandai oleh masjid, makam, dan naskah kuno. Pembelajaran Al-Quran pun menggunakan bahasa Bali. Masa kolonial. Sumber sejarah menyebutkan bahwa pada abad ke-17 dan abad ke-18, Singaraja merupakan pusat kerajaan Buleleng. Kemudian, tahun 1846, Belanda menguasai Bali bagian utara. Singaraja pun sempat menjadi ibu kota Kepulauan Sunda Kecil dan ibu kota Bali sampai dengan tahun 1958 sebelum Denpasar. Inilah beberapa tinggalan masa kolonial di kota Singaraja. Gedung Pabean, Kelenteng Lingkuan Kiong, Jembatan Belanda, pecinan dengan atap bergaya ekor walet, dan tentu saja kantor Bupati Buleleng. Di luar kota Singaraja juga terdapat pelabuhan lama. Pelabuhan Sangsit dengan beberapa bangunan bergaya Indis.